Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Guru, Pak Lukman Hakim. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Oke, kita akan membahas satu persatu. Pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa merupakan sejarah sebagaimana terjadinya. Peristiwa yang dimaksudkan di sini bukanlah semua peristiwa. Agar suatu peristiwa dapat menjadi sejarah, peristiwa itu harus dihubungkan dengan manusia. Suatu peristiwa dapat dianggap sebagai sejarah jika peristiwa itu dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain sebagai bagian dari proses atau dinamika dalam suatu konteks historis. Sejarah sebagai peristiwa pada dasarnya adalah objektif. Objektivitas sejarah sebagai peristiwa terletak pada fakta yang berkaitan dengan peristiwa yang benar-benar terjadi. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Peristiwa sejarah juga bersifat unik karena peristiwa itu hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terulang kembali secara persis. Selain abadi dan unik, peristiwa sejarah juga merupakan peristiwa yang penting karena peristiwa itu mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Ini adalah salah satu contoh sejarah sebagai peristiwa, tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah bangsa Indonesia klimaks daripada dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Berikutnya sejarah sebagai kisah. Menurut sejarawan Belanda, puisinya mengatakan bahwa sejarah adalah suatu kisah yang telah berlaku. Sejarah sebagaimana dikisahkan, mencoba menangkap dan memahami sejarah sebagaimana terjadinya. Sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasarkan memori, kesan, atau tafsiran manusia terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Boleh dikata sejarah ini sebagai kisah itu merupakan hasil proses rekonstruksi ulang tentang peristiwa yang terjadi. Ada kemungkinan sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Subjektivitasnya terletak pada bagaimana sejarah tersebut dituturkan atau diceritakan oleh seseorang. Hal ini disebabkan oleh kepribadian si pencerita atau si penutur sejarah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan dan nilai yang diperjuangkannya, kelompok sosial di mana dia berada, perbendaharaan pengetahuan yang dimiliki, dan kemampuan bahasa yang dimilikinya. Berikutnya adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu positif bermula dari anjuran Leopold van Ranke kepada para sejarawan untuk menulis apa yang sesungguhnya terjadi. Leopold von Ranke dikenal sebagai bapak historiografi modern. Objektivitas sejarah membuatnya berbeda dengan sastra. Sejarah dapat dilihat sebagai ilmu dengan karakteristik tertentu. Sejarah termasuk ilmu manusia yang dalam perjalanan waktu dipecah menjadi ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Sebagai salah satu ilmu manusia, dalam hal tertentu sejarah berbeda dengan ilmu alam.
Di satu sisi, ilmu-ilmu alam bertujuan untuk menemukan hukum-hukum umum dan bersifat monotetis, satu hukum. Sedangkan sejarah berusaha mencatat hal-hal yang khas atau bersifat ideografis. Selain itu, dalam ilmu alam, hukum-hukum berlaku secara tetap tanpa memandang orang, tempat, waktu, dan suasana. Sejarah termasuk ilmu empiris, karena itulah sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itu direkam dalam berbagai dokumen. Dokumen-dokumen itu diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta sejarah. Oleh karena itu, sejarah berbicara tentang manusia. Biasanya sejarah dimasukkan dalam ilmu kemanusiaan. Terakhir, sejarah sebagai seni. Sejarah juga dapat dilihat sebagai seni. Sebagaimana seni, sejarah juga membutuhkan intuisi, emosi, dan gaya bahasa. Dalam melihat sejarah sebagai seni, dia memakai intuisi. Sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang akan terjadi sesudahnya. Misalnya, seorang sejarawan menulis tentang perlawanan arek-arek Surabaya, cenderung dituntut untuk dapat membayangkan keadaan kota Surabaya saat itu. Namun, penulisan sejarah sebagai seni mempunyai beberapa kekurangan. Pertama, sejarah sebagai seni akan kehilangan ketepatan dan objektivitasnya, karena seni merupakan hasil imajinasi. Kedua, sejarah akan terbatas, hanya sejarah yang dapat dideskripsikan sebagai karya seni yang diakui. Itulah pembahasan tentang sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.